kita akan bahas tentang surah Ali Imran dari ayat 133 sampai ayat 136. Ini tentang masalah bagaimana kriteria orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan dalam surat Al-Baqarah 183 kepada kita, wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang betul-betul yakin kepada Allah, yakin kepada syariat Islam ini, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kepada kalian berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana puasa ini juga diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, supaya kalian jadi orang yang bertakwa. Maka di antara ciri orang yang bertakwa itu ibu dan bapa, Allah menjelaskan di dalam surah Ali Imran. Allah mengatakan dalam surah Ali Imran ayat 133, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian, bersungguh-sungguhlah kalian bersegera menuju ampunan dari Tuhan kalian, dari Allah Subhanahu wa taala, dan bersegeralah kalian menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Arduhas samawati wal ard, yang luasnya surga itu seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, yang Allah sediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Langsung Allah tafsirkan sendiri, langsung Allah jelaskan sendiri. Allazina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang yang bertakwa itu diantaranya adalah orang-orang yang menafkahkan hartanya baik dalam kondisi lapang, baik dalam kondisi kaya, maupun dalam kondisi susah atau dalam kondisi miskin. Orang yang bertakwa itu dia yang menafkahkan, dia yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Ketika kaya dia rajin bersedekah, dia ketika miskin dia tidak tinggalkan sedekahnya itu walaupun mungkin enggak banyak. Apalagi di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan ini kita dianjurkan banyak sedekah. Makanya di awal-awal kitab Sahih Al-Bukhari, bab tentang permulaan turunnya wahyu, ada hadis dari sahabat Abu Hurairah. Kata para sahabat menggambarkan akhlak Nabi, kana Rasulullahi ajwadan nas wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan. Rasulullah itu orang yang paling pemurah. Rasulullah itu orang yang paling pemurah. Dan Rasulullah lebih pemurah lagi ketika berada di bulan Ramadan. Jadi Rasulullah itu ketika di bulan Ramadan itu sangat pemurah sekali. Bahkan dalam riwayat lain dikatakan pemurahnya Nabi itu seperti angin yang berhembus. Bagaimana angin yang berhembus? Kata sebagian ulama, maksudnya angin yang berhembus itu Nabi cepat mengeluarkan hartanya ketika berinfak, enggak mikir-mikir dulu gitu. Ada yang mengatakan bahwa maksud Nabi pemurah seperti angin yang berhembus, merata. Semua orang yang berada di sekitar Nabi merasakan bagaimana sifat pemurahnya Nabi. Jadi ada peningkatan pemurahnya Nabi ketika di bulan Ramadan. Maka di bulan Ramadan ini pemurah kita, banyak-banyak sedekah, banyak-banyak berinfak. Namun caranya diatur juga oleh Allah. Allah mengatakan di dalam surah Al-Baqarah ayat 215, bagaimana cara berinfak itu, cara berinfak yang benar itu. Kata Allah, yas'alunaka maza yunfiqun, mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang cara berinfak itu gimana sih, kepada siapa infak itu diberikan. Maka katakanlah, kul ma anfaqtum min khairin, katakanlah apapun yang akan kalian infakkan dari kebaikan, dari harta yang kalian miliki, maka orang yang paling berhak menerima infak kalian siapa? Falil walidain, bagi orang tua kita dulu. Jadi penuhi kebutuhan orang tua kita. Bagi bapak dan ibu-ibu yang punya orang tua, harta kita itu sebelum kita berinfak kepada orang lain, maka infak dulu untuk orang tua kita. Penuhi kebutuhan orang tua kita. Kalau ada di antara kita yang tidak tinggal serumah dengan orang tua kita di kampung kita, di perantauan, atau tidak tinggal serumah dengan orang tua kita tinggal di rumah tempat kita, orang tua kita di rumah dia juga gitu. Maka penuhi apa kebutuhannya, apalagi di bulan Ramadan ini. Tanya sama orang tua kita itu, mama, ayah butuh apa di bulan Ramadan? Ibu butuh makanan baru, belikan makanan baru untuk dia.
Oh, ibu kita butuh sajadah baru untuk salat tahajud malam, berikan sajadah baru untuk dia. Ibu kita butuh apa lagi? Butuh mungkin real untuk tempat baca Quran, belikan real untuk dia. Oh, ibu kita kayaknya butuh Quran yang besar, supaya lebih nyaman dia baca Quran di bulan Ramadan, karena dia ingin memperbanyak baca Quran, belikan Quran itu. Ayah kita juga gitu, ayah kita butuh apa? Oh, kayaknya butuh sarung yang baru, belikan sarung baru untuk ayah kita. Butuh baju koko yang baru, butuh peci yang baru, butuh Quran yang baru, belikan. Butuh parfum yang baru untuk harum ke masjid, belikan. Jangan pelit kita sebagai anak. Kadang hal ini yang sering luput dari sebagian anak. Harusnya kita lebih perhatian terhadap ibadah orang tua kita. Kalau saya pribadi, ibu bapak, saya umi saya, karena ayah saya sudah meninggal dunia, umi saya tanya, umi butuh apa untuk ibadah? Oh, umi butuh sajadah, beli sajadah yang baru. Yang mana umi mau, pilihlah. Apalagi mukena umi mau diganti enggak? So kayaknya mukena umi udah lama. So kalau mukena ibu-ibu kalau udah lama kadang udah udah melorot dia, sampai nanti ketika dipasang mukena itu terbuka auratnya sedikit ini, kan bisa bermasalah nanti, enggak sah salat ibu-ibu jadinya. Kalau seandainya yang sedikit ini terbuka, kan aurat perempuan itu batasnya sampai tulang di bawah dagu aja. Kalau di belakangnya itu udah aurat namanya. Harus ditutup, wajib ditutup. Belikan. Karena saya tanya, umi mau ganti Quran enggak? So ganti Quran umi itu kayaknya udah lama. Oh iya, ganti Quran. Beli yang baru. Yang lama gimana? Kasih kepada masjid atau kepada orang. Belikan orang tua kita itu kebutuhan-kebutuhan ibadahnya. Bukankah Nabi mengatakan tahabu, salinglah kalian memberi hadiah dengan sesama kalian, pasti kalian akan saling mencintai. Kalau sama orang lain saja kita dianjurkan untuk saling memberi hadiah, apalagi sama orang tua kita. Yang paling berhak menerima hadiah kita siapa? Orang tua kita. Orang lain saja ibu bapak kita dianjurkan saling beri hadiah. Berarti orang tua kita lebih berhak lagi untuk memberi hadiah daripada kita. Oh, tiap bulan saya kirimkan uang, itu beda lagi kasusnya. Uang yang kita kirimkan untuk hidup orang tua itu kewajiban kita. Ini perkara-perkara yang sedekah lain yang harus kita kejar untuk mendapatkan ridho dari orang tua kita. Dan itu ketentuan yang Allah gariskan dalam Al-Baqarah 215 itu. Kemudian apa kata Allah lagi? Falil walidain wal aqrabin. Bari, kalian ingin memberi nafkah, kalian ingin berinfak, maka infakkan harta kalian kepada siapa lagi? Kepada karib kerabat kita. Kepada karib kerabat kita ibu bapak. Siapa diantaranya? Adik kita, kakak kita, saudara kandung kita. Itu kalau ada yang susah, bantu dia. Atau di bulan Ramadan tahun ini beli kurma 20 kilo gitu. Bagikan semua adik kakak kita. Kirimkan gitu. Saya awal Ramadan saya suruh istri saya tuh, kamu beli kurma gitu. Beli kurma 6 kilo. Nanti bagikan kepada adik kakak kamu dan adik kakak saya gitu. Antarkan nanti ke rumah mereka masing-masing. Supaya nanti ketika mereka berbuka, mereka bisa berbuka dengan kurma. Beli gitu. Nggak boleh pelit kita untuk adik kakak kita sendiri. Kadang ada sebagian kaum muslimin ini aneh, sama orang lain dia royal, sama saudara sendiri pelit. Ada tuh. Kan aneh namanya. Sama orang lain dia mudah ngeluarin uang tuh. Sama temannya, traktir temannya mudah aja dia. Biar saya yang bayar, kamu gak usah bayar. Tapi sama adik kandungnya, kakak kandungnya dia pelit gitu. Itu aneh orang namanya tuh. Nggak kayak gitu karakter orang mukmin itu. Harusnya adik kita lebih kita perhatikan, kakak kandung kita harus kita perhatikan gitu. Apalagi yang lebih anehnya, dengan kakak sendiri nggak tegur sapa, udah berlalu 3 Ramadan. Dengan adik kandung sendiri nggak bertegur sapa, udah berlalu 3 Ramadan. Nabi saja dalam hadis riwayat Imam Bukhari apa kata Nabi? La yahillu li muslimin ayyahjura akahu fauqa salas. Haram bagi orang muslim itu tidak bertegur sapa dengan saudaranya lebih dari 3 hari. Apalagi kalau seandainya saudara kandung kita nggak tegur sapa lebih 3 hari, itu memutuskan hubungan silaturahim namanya. Ancaman bagi orang yang memutuskan silaturahim, banyak pun amal soleh kita, amal-amal sunat kita, kalau kita memutuskan hubungan silaturahim, apa yang terjadi? Allah nggak terima amal-amal sunat kita.
Kemudian siapa lagi aqrabin itu? Kalau sudah terpenuhi adik kandung kita, saudara kandung kita, kakak kandung kita, maka orang yang terdekat lagi siapa? Kasih kepada siapa? Bibi kita, paman kita, om kita, tante kita, bersedekah kepada orang-orang itu. Bahkan bibi, adik kandung ibu kita atau kakak kandung ibu kita, itu posisinya sama dengan ibu kita. Dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, kata Rasulullah apa? Al-khalah bimanzilatil ummi. Bibi kalian itu posisinya sama dengan ibu kalian. Kalian berbakti kepada bibi kalian, adik ibu atau kakak ibu, sama pahalanya dan kalian akan mendapatkan surga sebagaimana kalian berbakti kepada ibu kandung kalian. Makanya kan di Minang kita lebih dekat kepada bibi kan? Kepada bibi dari pihak ibu dibandingkan bibi dari pihak ayah. Dalam agama kita juga begitu. Makanya ada seorang datang kepada Ibnu Abbas, "Wahai Ibnu Abbas, aku pernah membunuh orang. Aku pernah membunuh orang. Bagaimana cara aku bertaubat?" Maka kata Ibnu Abbas, "Bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan kamu perbaiki dirimu dengan cara apa? Berbakti kepada kedua orang tuamu." Kata orang ini, "Wahai Ibnu Abbas, ayahku sudah meninggal dunia, ibuku sudah meninggal dunia." Maka kata Ibnu Abbas, "Apakah kamu punya khalah, bibi dari pihak ibu, adik kandung ibumu atau kakak kandung ibumu yang perempuan?" Kata orang ini, "Ada." "Maka berbaktilah kamu kepada bibimu sebagaimana kamu berbakti kepada ibumu, karena surgamu dan nerakamu juga tergantung kepada ridho dari bibimu." Maka santuni bibi kita itu, tante kita ya, bibi kita dari pihak ibu itu, santuni, sedekah sama dia. Kalau seandainya sudah juga Ustaz, sedekah kepada siapa lagi? Mertua kita, ipar, sedekah kepada orang-orang terdekat daripada kita yang ada hubungannya pernikahan dengan kita, sedekah kepada mereka. Mertua juga begitu. Mertua itu ibu dan bapak, dekat hubungannya dengan kita. Makanya dalam agama kita, kalau ada seorang laki-laki sudah menikah dengan seorang perempuan dan bercerai, maka enggak boleh laki-laki itu menikahi mantan mertuanya. Kan nggak boleh nikahi mantan mertua, nggak boleh gitu. Selama-lamanya abadan nggak boleh menikahi mantan mertua, walaupun kita udah cerai dengan anaknya bagi laki-laki. Artinya apa? Dekat antara hubungan kita dengan mertua itu sebenarnya. Maka jangan sampai menantu nanti konflik dengan mertua, menantu nggak bertegur sapa dengan mertua, atau anak yang menantu perempuan nggak bertegur sapa dengan orang tua suaminya gitu. Itu nggak bagus kayak gitu, nggak karakter orang yang beriman. Maka bagaimana? Perhatikan, mertua kita masih hidup, yang laki-laki dan perempuan, santuni dia. Itu cara sedekah yang benar. Baru nanti apa? Wal aqrabina wal yatama wal masakin. Baru nanti kesedekah kepada anak yatim dan orang fakir miskin. Itu urutan sedekah yang diajarkan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 215. Dan yang kedua, kata Allah Subhanahu wa taala, wal kaziminal ghaiza wal afina 'anin nas. Ciri orang yang bertakwa itulah orang yang menahan marahnya dan mudah memaafkan orang lain. Di bulan Ramadan enggak boleh marah-marah ibu dan bapak. Lagi puasa enggak boleh marah-marah. Sampai kata Rasulullah apa? Kalau kalian lagi melaksanakan ibadah puasa, ada orang yang mengajak kalian bertengkar, katakan kepada dia apa? Inni shaimun, saya lagi puasa. Jadi nggak boleh marah-marah. Di rumah tangga nggak boleh marah-marah sama anak, sama istri, sama suami. Kan lagi puasa. Oh nanti dijanjin kalau malam gimana Ustaz? Malam kan nggak puasa lagi. Sama, malam pun nggak boleh marah-marah. Atas nama ketika di bulan Ramadan nggak boleh kita marah-marah gitu. Jadi selama 1 bulan ini ibu dan bapak, kita dilatih oleh Allah untuk apa? Untuk tidak mudah marah. Kalau seandainya marah, kalau memang harus terpaksa marah gitu, bagaimana marah yang benar? Diam saja, diam aja kita gitu. Tahan aja marah, diam. Karena Nabi ketika marah bagaimana Nabi? Kata para sahabat, kana iza kariha syai'an arafnahu fi wajhihi. Nabi kalau marah, beliau diam dan berubah wajah beliau, memerah wajah beliau. Berarti Nabi lagi marah namanya itu. Nabi nggak ada caci maki orang. Nabi nggak ada kasarin orang ketika marah gitu. Tapi ketika beliau lagi nggak suka terhadap perilaku sebagian sahabatnya, atau ketika beliau lagi marah, maka memerah saja wajah beliau itu. Diam beliau, memerah wajahnya. Berarti Nabi nggak suka namanya itu.
Coba dia di rumah tetangga kayak gitu. Ada perilaku anak kita yang nggak suka kepada kita, diam aja gitu. Mungkin dengan diam kita itu lebih berwibawa kita di hadapan anak kita dibandingkan kita mencela, mengkasari, memukul apalagi gitu. Lebih segan anak kita mungkin dengan kita diam itu. Karena anak kita tahu ini ayah lagi marah nih, makanya diam, memerah wajahnya gitu. Maka sebulan Ramadan ini dilatih bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang sabar, tidak marah. Karena masalahnya orang lapar, orang haus itu lebih mudah terpancing emosinya. Nih siang Ramadan nih, dalam kondisi lapar, dalam kondisi haus, habis salat asar, dari pagi tidak makan-makan sampai habis salat asar gitu. Ada orang mancing marah kita, itu kan bawanya mau marah aja, mau emosi aja. Tapi ingat, kita lagi puasa. Lagi puasa tahan amarahnya, tahan amarahnya. Yang mancing amarah banyak yang akan mancing amarah gitu. Saya bawa motor, kadang kemarin saya bawa motor habis salat asar mau pulang ya, ada orang yang ngambil jalan kita. Dia yang ngambil jalan kita, dia juga yang marah sama kita. Tapi kita tahan, diam. Saya lagi puasa, nggak mungkin marah. Itu yang dilatih selama bulan Ramadan. Kemudian wal afina anin nas, dan orang-orang yang mau memberi maaf kepada orang lain. Belajar kita melapangkan hati, ibu dan bapak. Mudah memaafkan orang lain. Bagaimanapun sakitnya penderitaan yang diberikan oleh orang lain kepada kita, maafkan. Karena ketika kita memaafkan orang lain, berarti kita memaafkan diri kita sendiri. Allah mengatakan in ahsantum li anfusikum. Kalau kalian berbuat baik bagi diri kalian sendiri. Kalian memaafkan orang lain, sebenarnya kalian memaafkan hati kalian sendiri. Tapi kalau kita simpan dendam dalam hati, ibu apa enggak tenang hidup. Cobalah, enggak akan tenang hidup kita kalau ada dendam dalam hati. Makanya saya sering sampaikan kepada jamaah saya, jangan sampai ada satu ruang dalam hati kita tempat menyimpan kebencian dan kedendaman. Jangan sampai. Kepada siapapun juga. Jangan sampai ada rasa benci itu tersimpan dalam hati kita, dendam dalam hati kita itu ada. Maafkan orang lain, walaupun orang lain itu menyakitin kita. Oh berat Pak Ustadz, memang berat, itu dilatih. Di Ramadan ini dilatihnya, sebulan loh latihannya gitu. Trainingnya sama sebulan. Latih bagaimana hati kita itu bersih. Saya juga pernah dikasarin orang, ibu dan bapak. Dikasarin nanti, kalau kata orang Minang, dipacari-cari atau dicari-cari. Ampe gitu kan, ya ampe kata orang Minang ya. Sama ampe diang sebagai gitu orang sama saya gitu. Dan kerabat saya sendiri gitu. Nelpon sama saya, marah-marah ampe diang gini gitu. Saya diam aja gitu. Kenapa? Enggak mungkin saya balas keburukan dengan keburukan yang sama. Kan enggak mungkin kan, orang berbuat buruk kepada kita, kita balas juga dengan keburukan. Sama-sama buruk kita dengan dia jadinya. Jadi gimana bersihkan hati kita? Sakit saya yang merasakan gimana nggak sakit begitu ini orang gitu. Tapi di Ramadan ini itu gimana kita harus memaafkan orang. Bahkan tidak ada saya kasih dia kurma, saya kasih anaknya uang, saya kasih anaknya jajan gitu. Sakit Ustaz, kan dikasari, iya sakit. Tapi kan kita belajar untuk memaafkan, apalagi bagi ibu-ibu. Karena biasanya sifat pendendam lebih dominan pada perempuan dibandingkan laki-laki. Itu benar tuh. Perempuan lebih banyak sifat dendamnya dibandingkan sifat laki-laki. Itu kata para ulama, bukan saya yang bilang, ibu dan bapak. Karena perempuan itu segala sesuatu itu dibawakan ke rasa, perasaan. Ada orang nyakiti perempuan itu bertahun-tahun diingat-ingatnya. Atau ketika suaminya memiliki salah dulu-dulunya, bertahun-tahun diingatnya. Kalau perempuan nggak bisa menjaga hatinya, membersihkan hatinya. Makanya Nabi mengatakan apa? Ya ma'syaran nisa. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, ya ma'syaran nisa. Wahai banyak perempuan, banyak-banyak kalian beristighfar kepada Allah. Tasaddaqna wastaksirnal istighfar. Banyak-banyak kalian bersedekah dan banyak-banyak kalian istighfar. Fa inni ra'aitukunna aksara min ahli nar. Karena ketika aku diperlihatkan neraka, yang banyak masuk neraka itu perempuan. Kenapa perempuan yang banyak masuk neraka? Yang pertama apa? Kasratul la'nah wa takfurnal ashir. Perempuan itu suka melaknat. Mulutnya enggak dikontrolnya. Suka mencaci maki. Ini enggak, bukan ibu-ibu di sini ya, Bu ya. Ibu-ibu di sini solehah-solehah semua nih, ibu-ibu yang lain gitu.
Sebagian perempuan, kebanyakan perempuan, tapi ibu jangan yang jadi kebanyakan, yang sedikit aja. Kebanyakan perempuan itu bagaimana? Kasratul laknah, suka melaknat, suka mencela. Mulutnya nggak bisa dikontrol. Suka gibahin orang, suka gunjingin orang, suka komentar. Kemudian apa lagi? Wa takfurnal ashir, kufur kepada suami. Bagaimana bentuk kufur kepada suami? Dendam dia kepada suaminya. Ketika suaminya melakukan satu kesalahan, dua kesalahan, tiga kesalahan, atau empat kesalahan, maka kesalahan yang empat itu yang diingatkan, yang diingat-ingat oleh pikirannya, sedangkan kebaikan suaminya yang ribuan, yang ratusan dilupakannya. Itu bentuk kufurnya seorang istri kepada suaminya. Salah suaminya bisa dihitung, tapi kebaikan suaminya yang banyak dilupakannya, diingatnya yang salah-salah saja gitu. Itu yang menyebabkan perempuan itu banyak masuk neraka. Tapi kalau ibu di sini, ibu di sini insya Allah nggak ada tuh gitu. Ibu di sini insya Allah nggak ada yang melaknat, nggak ada yang mencela, nggak ada yang gibahin orang, nggak ada yang gunjingan orang gitu. Apalagi gunjingan presiden nggak boleh juga gitu. Nggak gunjing pemerintah. Ada nggak juga kufur kepada suami. Maka terakhir ibu dan bapak, mari kita latih diri kita untuk lebih sabar di bulan Ramadan, karena nama Ramadan itu namanya Syahrus Sabar.